Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Wijaya akan mempresentasikan tentang sentimen analisis menggunakan long short term memory. Seperti biasa kita import kita mohon Google supaya Google Drive kita bisa mengakses untuk ke Google Colab. Jangan lupa kita install package TensorFlow untuk proses penggunaan LSTM dan proses effort. Selanjutnya kita import NumPy, Pandas untuk menampilkan datanya seperti yang kemarin-kemarin. Setelah itu kalau menggunakan data JSON kita import juga JSON. Kalau ada date tanggal kita importkan juga date time-nya. Setelah itu jangan lupa kita mengimportkan juga sklearn untuk menghitung vektor. Terus untuk preprocessingnya menggunakan keras dan mengimport juga backend. Jangan lupa kita mengimport juga array untuk preprocessing teksnya. Selanjutnya yaitu kita akan membuka data yang ada pada Google Drive kita. Di sini saya menggunakan data seperti yang kemarin itu Google Play Store User Review yang ada di akun Drive saya di folder NLP. Setelah dipanggil, kita akan menampilkan data teratas dari dataset yang telah dikumpulkan. Setelah itu dari dataset tadi kita hanya mengambil transcript, review, dan sentimennya. Selanjutnya kita akan menampilkan data sentimen yang positif dan negatifnya. Ini adalah tahap preprocessing di mana untuk X itu data transcriptnya itu diubah ke dalam huruf kecil. Selanjutnya itu menghapus angka dan lain-lainnya. Setelah itu sentimen ini di print ini memprintkan data sentimen yang negatif dan positif. Setelah itu tampillah tadi untuk jumlah yang positifnya 47.000 dan untuk yang negatifnya 16.000. Setelah itu kita buat modelnya, model LSTM. Setelah kita buat modelnya, nanti akan menghasilkan output. Nah, ini outputnya. Tinggal desain parameternya 25.000 dan masukannya juga 25.600. Setelah itu selanjutnya kita akan memisahkan data training dan data testing. Dari data sentimen tadi kita akan melakukan split untuk memisahkan data X dan Y-nya. Untuk test size-nya 0,33, random state 42. Setelah itu kita bentuk X train-nya dan Y train, dan juga X test dan Y test. Lalu selanjutnya didapatkan X trainingnya 39.000 dan Y trainingnya 39.000 juga, dan X test dan Y testnya juga 19.000 sama. Selanjutnya itu kita akan melakukan proses untuk mentraining menggunakan ePods. Jadi ePods ini mentraining dataset yang telah kita kumpulkan tadi untuk dia supaya bisa dilakukan proses menggunakan metode LSTM. Di sini saya menggunakan 2 kali proses ePods karena semakin banyak proses ePods-nya itu memang semakin bagus. Akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu setiap proses dari training menggunakan ePods. Setelah
selesai proses training dataset menggunakan Approach, selanjutnya kita akan melihat skor dan akurasi menggunakan modelnya. Di sini X validasi dan X test kita buat dalam bentuk list. Sudah itu masukkan data testingnya, dimana di sana tadi sudah di split X dan Y. Setelah itu sudah kita tampilkan skor dan akurasinya. Untuk akurasi untuk skornya 0,21 dan akurasinya 0,91. Selanjutnya kita akan menghitung positif akurasi dan negatif akurasi. Untuk sentimen yang positif dan negatif, di sini menggunakan if else dengan model prediksi validate. Di sini dia akan menghitung berapa dari akurasinya tadi dan menampilkan hasil akhirnya. Untuk hasilnya, untuk positif akurasinya itu 95% dan negatifnya 90%. Di sini untuk yang sentimen positifnya itu lebih besar akurasinya, sedangkan negatifnya lebih kecil, perbandingannya 5%. Setelah itu memprediksi lagi untuk yang negatif dan positif. Jika ini ARG max untuk sentimen yang negatif, kalau misalnya dia tidak, maka dia akan menghasilkan yang positif. Jadi untuk hasil metode tadi itu lebih ke positif, karena positifnya tadi juga akurasinya lebih besar daripada yang negatifnya, lebih besar 5%. Jadi dia menampilkan model untuk prediksinya positif. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sentimen analisis menggunakan long short term memory. Memang banyak yang kurang, cuma ini yang saya pelajari tentang LSTM dari kaggle.com. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.